pastikan kembali ke tempat kita membeli alat dan juga ke dokter kalau misalnya kita mengalami rasa tidak nyaman. Dan nanti sama dokter THT akan dicek ulang pendengarannya, kemudian akan disesuaikan apakah frekuensinya sesuai apa tidak, kemudian akan dilakukan perbaikan frekuensi dari alat bantu dengarnya itu. Jadi jangan dibiarin kayak gitu, tetap harus kita uh, uh, keluhan sekecil apapun memang harus kita periksakan ke dokter. Berarti berarti kalau misalkan kurang nyaman dengan bantu dengarnya, tetap harus dicekkan kembali ke tempat beliau masang alat bantu dengarnya, begitu ya dok ya? Iya. Terima kasih dokter Ayu. Seperti itu Pak Denny ya untuk penjelasan dari dokter Ayu. Oke dokter, kita masuk lagi ke Facebook ya dok ya. Sudah numpuk ini pertanyaan di Facebook dok. Ya dari kenapa dok? Sampai subuh ya. Sampai subuh. Tenang Bapak dan Ibu, nanti kalau memang pertanyaannya ternyata tidak bisa kita jawab semua hari ini, kita akan bikin sesi offline-nya ya. Jadi akan kita upload di YouTube kita untuk pertanyaan-pertanyaan yang memang belum terjawab ya. Oke, dok, ini ada dari Ibu Nur Aini dok. Selamat sore Ibu Nur Aini. Beliau mengatakan sejak melahirkan sesar, telinga beliau langsung kurang pendengarannya dok. Apakah itu berpengaruh dari operasi tersebut atau bagaimana dok? Bu, terima kasih Bu pertanyaannya. Jika melakukan operasi sesar sebenarnya nggak ada hubungannya dengan telinga karena itu juga jaraknya jauh banget ya antara telinga ke perut, juga nggak ada persarapan sejauh itu, jadi sepertinya nggak ada masalah. Cuman kalau misalnya ada masalah atau gangguan biasanya disebabkan karena hormon pada saat ibu hamil, jadi bukan pada saat ibu operasi sesar gitu. Oke, jadi beliau Ibu Nuraini ini juga menyatakan bahwa beliau ini dulunya juga suka minum obat-obatan warung dok. Nah mungkin ini bisa salah satu menjadi penyebabnya ya dok ya? Iya bisa. Oke, jadi bukan karena operasi sesarnya ya dok ya, tapi karena suka minum minuman obat warung itu ya dok ya? Karena emang ada beberapa jenis obat penghilang rasa sakit dan antibiotik yang bisa menyebabkan gangguan pendengaran jika tidak dikonsumsi dengan baik, sesuai dengan dosisnya, sesuai dengan indikasinya. Itu memang dapat menyebabkan ototoksisitas sehingga dapat menyebabkan gangguan pada pendengaran kita. Gitu. Ya, demikian Ibu Nuraini penjelasan dari Dokter Ayu. Semoga sudah cukup jelas ya Ibu Nuraini. Ya. Oke. Ada lagi Mbak Rizka? Masih banyak. Masih banyak ya dok? Oke. Dokter, ini ada dari Pak Fahrizal. Selamat sore dok, saya Rizal dari Tangerang Selatan, Tangsel. Umur 26 tahun. Saya mau bertanya, apakah penurunan pendengaran yang belum begitu parah bisa dipulihkan kembali dok? Oke, makasih Pak pertanyaannya. Jadi ini tergantung letak gangguan pendengarannya ada di mana dulu nih. Kalau misalnya ini gangguan pendengaran konduktif yang tadi sudah kita bahas, dari bagian telinga luar ke bagian telinga tengah, itu mungkin bisa kita lakukan terapi, ataupun kalau misalnya terdapat gangguan di pada belakang misalnya infeksi, bisa diterapi dengan obat, ataupun jika terjadi masalah seperti conge ya, itu bisa kita tutup lubangnya, kita operasi. Tapi kalau misalnya yang terjadi masalah atau gangguan pada telinga bagian dalam, nah itu biasanya akan bersifat permanen. Jadi memang kita harus jaga banget nih telinga bagian dalam kita, inti dari pendengaran kita gitu. Berarti tergantung penyebab gangguan pendengarannya ya dok ya? Iya. Baik, seperti itu Pak Rizal ya, untuk penjelasan dari Dokter Ayu. Mbak Dini masih ada lagi? Ada dok, ini ada pertanyaan dari Facebook dok, dari Ibu Amelia Wati. Selamat sore Ibu Amelia. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum dok, saya dari Tegal, ingin menanyakan
Kalau membersihkan daun telinga menggunakan baby oil, apakah aman, Dok? Atau mungkin dokter ada rekomendasi, Dok? Jadi kalau membersihkan telinga pakai baby oil sebenarnya nggak ada masalah ya. Apalagi kalau misalnya jenis tipe kulit yang kering itu bisa membantu untuk melepaskan si sel-sel kulit mati ini. Tapi kalau misalnya kita menggunakan pun tanpa baby oil juga sebenarnya kita membersihkan telinga juga nggak ada masalah sih Bu. Cuman yang jadi masalah jangan terlalu keras aja cara ngebersihinnya gitu. Nanti jadi malah infeksi atau luka gitu. Oke. Gitu Ya, Mbak. Baik, terima kasih dokter. Demikian penjelasannya Ibu Amelia. Semoga sudah cukup jelas Ibu Amelia. Ini ada lagi ya dok ya, pertanyaan dari Zoom ya. Ini dari Bapak Hendarto. Tadi kan dokter menjelaskan antibiotik. Beliau menanyakan nih dok, antibiotik apa saja yang bisa menyebabkan penurunan pendengaran? Seperti itu dok. Iya, nah antibiotiknya itu antibiotik golongan aminoglucoside, misalnya contohnya erythromycin, streptomycin. Tapi kan kalau mau beli obat itu juga jangan beli sendiri ya Pak, tetap harus balik lagi ke dokter karena harus disesuaikan dengan indikasi penyakitnya. Jadi harus disesuaikan dengan obat dan keluhan yang dirasakan gitu. Baik, jadi tetap ya Pak, antibiotik harus sesuai dengan resep dokter, harus dikonsultasikan terlebih dahulu, seperti itu ya Pak ya. Nanti dicatat sama bapaknya, oh jadi nggak boleh beli antibiotik ini. Hati-hati gitu ya dok ya. Harus ke dokter dulu. Oke. Selanjutnya ya dok ya. Lanjut ya dok ya. Boleh. Ya, dari pertanyaan dari Facebook lagi dok, dari Pak Eben. Jadi, selamat siang dokter. Saya mau tanya, saat ini kan kita sering meeting online. Nah, bila meeting online, apakah menggunakan headset cukup aman? Apakah sebaiknya hanya menggunakan speaker dari laptop saja? Yang mana nih dok yang lebih aman? Jadi menggunakan headset kah atau menggunakan speaker dari laptop saja dok? Nah, sebaiknya memang kalau pemilihan yang lebih baik sih sebenarnya speaker normal aja, nggak perlu pakai headset. Karena kalau misalnya pakai headset, ya itu tadi karena langsung nyampe ke gendang telinga, jadi memang langsung bisa menggetarkan gendang telinga. Jadi memang agak lebih berbahaya jika digunakan terlalu lama. Terus kita juga harus memperhatikan durasinya sejam, kemudian kita juga harus memperhatikan volumenya. Jadi nggak aman lah untuk digunakan lama. Jadi emang normalnya ya udah kayak biasa aja kita kayak gini. Oke, jadi lebih baik memang pakai speaker dari laptop atau komputer saja ya dok ya? Iya. Oke, kalaupun memang seharusnya rahasia gitu dok, pengen lebih konsen lagi, pakai headset pun harus beberapa menit dilepas gitu ya dok ya, diistirahatkan. Iya. Demikian Bapak Eben, jelasan dari Dokter Ayu, semoga sudah cukup jelas. Lanjut Mbak Rizka, ada lagi Mbak Rizka? Ada dong, banyak sekali. Banyak sekali ya. Sangat antusias nih dok peserta kita hari ini dok. Memang semangat sekali, jadi kita kayak ikutan semangat ya Mbak Rizka ya. Pastinya. Iya. Harus. Dok, ini dari Ibu Evi lagi nih dok, mau bertanya. Sudah 5 tahun pakai alat bantu dengar, sebelah kiri awalnya 72 desibel, sebelah kanannya 70 desibel. Tapi setelah itu kenapa semakin menurun hingga 80 desibel dan 90 desibel dok? Bagaimana cara mengatasi agar pendengaran tidak semakin turun dok? Nah, itu tadi ya Bu ya, kalau misalnya gangguan pendengarannya memang sudah kena saraf, itu yang susah karena tidak ada obat yang dapat menyembuhkan saraf pendengaran. Cuman kita dapat melakukan rehabilitasi, mana fungsi rehabilitasi ini untuk mengembalikan fungsi pendengaran kita agar dapat
berbicara atau dapat berkomunikasi lagi. Nah, kalau misalnya terjadi gangguan pendengaran seperti itu, mungkin dapat Ibu konsultasikan ke dokter. Kemudian kalau untuk obatnya sendiri itu nggak ada ya. Jadi memang sebelum telinga rusak ini memang harus kita jaga, harus disayang-sayang. Karena memang belum ada obatnya ya dok ya. Iya. Baik. Mbak Dini masih ada? Ada dok. Kita pindah dok dari Zoom, kita ke pertanyaan di Facebook nih dok. Ada lagi pertanyaan dari Bapak Sauki dok. Selamat sore Bapak Sauki. Dok, anak saya tunarungu. Pakai alat bantu dengar. Dok, anak saya tunarungu. Pakai alat bantu dengar 1 tahun rusak dok. Dan sekarang udah 9 tahun umurnya. Jadi pas pertama dia pakai alat bantu dengar itu usia 5 tahun dok. Jadi sekitar 4 tahun mungkin nggak pakai alat bantu dengarnya. Nah, kalau sekarang dipakaikan alat bantu dengar lagi, apakah masih bisa merespon dok? Ya, jadi karena penggunaan alat bantu dengar pada umur 5 tahun, jadi memang sudah ada suara, sudah ada bunyi yang didengarkan sebelumnya, ini tidak akan separah yang memang tidak pernah menggunakan alat bantu dengar sebelumnya. Nah, selain itu juga tapi ada 4 tahun yang kelewat nih, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun ini, 4 tahun ini di mana perkembangan anak-anak ini seharusnya dapat menangkap suara atau menangkap pembicaraan yang banyak, dapat berkomunikasi dengan baik. Itu memang harus karena ada fase yang hilang itu, jadi memang harus kita kejar yang 4 tahun itu. Ketinggalannya gitu ya dok? Ya, tetap bisa pakai alat bantu, tapi ya itu, kalau mau berbicara dengan normal, berkomunikasi dengan baik, memang harus kita kejar si fase 4 tahun nggak pakai alat bantu dengar ini. Nah, kadang-kadang juga ada anak yang lebih udah dipakai alat bantu nih Mbak, tapi dia suka dilepas alatnya. Nah, itu karena si anak ini udah terlanjur nyaman, nggak mendengar bunyi. Nah, tiba-tiba dipakein alat bantu dengar, jadi dia bisa ngedengar semuanya. Terus kadang-kadang dia merasa nggak cocok, dia kaget. Jadi memang sangat dibutuhkan usia dini untuk diperkenalkan bunyi-bunyian seperti itu. Bunyi-bunyian, suara, emang harus dibiasakan, harus diperdengarkan sejak usia dini. Sebelum si anak ini nyaman dan akhirnya nggak mau pakai alat bantu dengar lagi. Oh, seperti itu ya dok ya. Jadi memang setiap anak juga berbeda-beda berarti responnya dok ya? Iya. Ada yang mau, ada yang suka, ada juga yang akhirnya udah pakai alat bantu dengar kemudian dilepas. Karena udah terlanjur nyaman, nggak dengar apa-apa, kemudian dipakai alat bantu, jadi kaget. Jadi mereka biasanya sama anaknya dilepas. Jadi udah biasa hening, sekarang ada berisik-berisik lagi gitu ya dok ya. Apalagi kalau frekuensinya nggak ini ya, kan suka banyak tuh Mbak yang dibeli alat bantu dengar yang dibeli bebas ya, nggak pakai periksa ke dokter, ya kan? Ya, terus tiba-tiba beli sendiri, harganya 200.000, 300.000. Nah, itu kan pada saat digunakan memang bising banget itu. Jadi tidak disesuaikan dengan masalah pendengarannya dok ya? Iya. Iya, itu yang mungkin bisa nggak ada perkembangan nantinya pendengaran si adik ya dok ya? Iya. Karena nggak disesuaikan gitu ya dok? Oke. Iya. Nah dok, ini ada pertanyaan terakhir nih dok. Nggak berasa nih kita dok udah 1,5 jam bareng-bareng dok. Ngobrolnya keasikan gitu ya. Dok, satu lagi ya dok ya, nggak apa-apa ya dok ya? Dok, dari Ibu Maya Kusumo lagi dok. Selamat sore Ibu Maya. Mau nanya lagi dok. Putri saya kan mengalami gangguan pendengaran. Dan liang telinganya itu sangat kecil sekali dibandingkan liang telinga orang yang normal. Bagaimana cara membersihkan kotoran telinganya? Karena selama ini selalu memakai cotton bud, tapi tetap kotorannya tidak bisa keluar. Ataukah harus selalu ke dokter THT dok? Atau mungkin dokter ada solusi yang lain? Terima kasih dokter. Iya, oke.
Makasih Bu pertanyaannya. Jadi memang untuk liang telinga yang kecil ini memang merupakan salah satu masalah sehingga si kotoran ini susah untuk keluar. Tapi dengan pemakaian katembat itu malah justru akan mendorong si kotoran telinga ini makin jauh ke dalam. Jadi memang solusi yang terbaik adalah pemeriksaan berkala atau dilakukan pembersihan kotoran telinga ini di dokter THT gitu. Baik, jadi untuk memang lebih amannya setiap berapa bulan sekali dibersihkan di dokter THT ya dok ya, jangan membersihkan sendiri. Iya, berapa maaf dok? 3 bulan. 3 bulan, iya. Jadi setiap 3 bulan sekali ya Ibu Maya ya dibersihkan telinga adiknya di dokter THT. Dok, maaf nih dok, masih ada satu pertanyaan lagi, boleh nggak nih dok? Terakhir nih dok, Tambahan. ini terakhir banget nih dok ya. Dari Ibu Ria Aza. Ya, selamat sore Ibu Ria. Jadi pertanyaannya dok, dokter mau nanya, anak saya sudah hampir 1 tahun pakai ABD. Kemudian anak saya susah sekali pakai ABD, sering dilepas dan umur anak saya saat ini 2 tahun 6 bulan. Anak saya diagnosa dari dokter tumbuh kembang, GDD, dan tuli konduktif. Apa yang harus saya lakukan dok? Oke Bu, jadi memang untuk anak umur 2 tahun itu kan sangat lagi aktif-aktifnya. Kemudian dia pasti merasa alat bantunya ini tidak nyaman, jadi memang sering dilepas ataupun misalnya suara yang diperdengarkan dari suara yang keluar dari alat bantu dengar ini kadang-kadang suka tidak sesuai atau anak merasa berisik begitu. Jadi anak lebih sering melepas alat bantu dengar ini. Biasanya akan kita sarankan untuk pemilihan jenis alat bantu yang lebih sesuai, lebih kecil, atau misalnya kalau si anak susah sekali untuk digunakan alat bantu dengar ini, biasanya memang kita sarankan untuk implan koklea, jadi udah nggak bisa dilepas-lepas lagi. Oh gitu. Jadi ini kan ada diagnosa dari dokter tumbuh kembang. Ada ya? Iya, GDD dok. Ini bagaimana dok? Gimana? Diagnosa dari dokter tumbuh kembangnya adalah GDD dok, dan tuli konduktif. Mungkin ada tipsnya dok? Kalau di masalah tumbuh kembangnya udah diperiksain di bagian pediatri. Di pertanyaannya nggak ada dok, tapi sepertinya Ibu Ria sudah konsultasi ke tumbuh kembang dan dia diagnosa GDD dok. Iya, kalau misalnya itu memang harus kita komunikasikan, harus kita tetap kerjasama dengan bagian anak ya untuk tumbuh kembangnya. Kemudian kalau di telinganya karena masalahnya gangguan pendengaran konduktif, kemudian itu bisa dikonsultasikan ke THT sebenarnya. Tapi kalau masalah alat bantu, sorry, tadi kirainnya gangguan pendengarannya dari kecil. Kalau gangguan pendengarannya konduktif nggak usah pakai implan koklea. Oh baik, jadi cukup alat bantu dengar saja dok ya? Iya. Baik, terima kasih dokter Ayu atas penjelasannya. Ini pakai handphone joinnya. Oh pakai handphone, ya terbatas ya dok yang ngeliat ininya, nggak luas ya dok? Pakai laptop tadi nggak bisa connect. Oh nggak masuk. Oh iya, jadi mohon maaf ya tadi Bapak dan Ibu, jadi tadi agak ada kendala sedikit. Iya. Sudah 1,5 jam nih Mbak, nggak berasa ya kita bersama-sama. Dokter Ayu, terima kasih banyak. Terima kasih Dokter banyak, Ayu atas Dokter Ayu. penjelasannya. Sangat bermanfaat sekali pastinya ya Mbak ya. Baik. Dan semoga apa yang kita obrolkan hari ini, apa yang kita sharing hari ini bisa bermanfaat juga untuk Bapak dan Ibu yang ada di rumah. Mungkin bisa sharing juga ke keluarganya, ke anak, ke cucu, atau ke tetangga juga boleh. Supaya semakin banyak orang yang tahu nih bahwa kebiasaan-kebiasaan yang sehari-hari kita lakukan ternyata ada loh yang bisa merusak pendengaran. Seperti itu. Ya. Baik. Nah, dokter, terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan atas penjelasannya. Dan Bapak dan Ibu, sebenarnya masih banyak
sekali pertanyaan yang belum kejawab, mungkin kami akan membuat sesi offline ya Mbak, yang akan ada di YouTube Abdi nantinya. Dan jika Bapak dan Ibu ingin menyaksikan kembali tayangan video ini, Zoom ini, nanti bisa dilihat juga di YouTube channel Abdi gitu. Iya. Dan jika Bapak dan Ibu membutuhkan informasi seputar pendengaran, ingin tentang alat bantu dengar, atau pertanyaan-pertanyaan atau sharing tentang pendengaran, bisa menghubungi langsung PT Abdi yang ada di kota Bapak Ibu, dan juga bisa menghubungi customer service kami, atau juga bisa dengan di sosial media kami. Jangan lupa untuk selalu like, comment, subscribe, dan share sosial media PT Alat Bantu Dengar Indonesia. Nah, Bapak dan Ibu, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan di rumah, selalu melakukan 3M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Dan juga Bapak dan Ibu, kami akan mengirimkan kuesioner nanti di grup ya Mbak Dini ya. Nanti Bapak dan Ibu sambil santai bisa mengisinya di link tersebut yang akan dikirimkan di grup. Baik Mbak Dini, ada yang ingin disampaikan lagi nggak? Sudah cukup Mbak Rizka. Saya juga ingin sangat-sangat berterima kasih atas partisipasinya Dokter Ayu, Bapak dan Ibu di rumah. Yang semangat sekali hari ini. Jadi antusias ya, kita juga ikut semangat nih. Kita ke bawah. Dokter Ayu, ada yang ingin disampaikan kepada Bapak Ibu di rumah mungkin? Ya, itu tadi, mudah-mudahan setelah apa yang udah kita bahas hari ini dapat nempel ya. Jadi kita udah bisa mulai melakukan perubahan-perubahan pada kebiasaan-kebiasaan hidup kita, sehingga kita dapat menjaga telinga kita. Kita harus lebih sayang sama telinga kita, karena memang telinga ini nggak rewel sebenarnya, tapi ya itu sekalinya rewel suka permanen. Jadi memang kita harus menjaga pendengaran kita seperti itu. Benar-benar harus dijaga karena memang belum ada obatnya ya Dok ya? Belum. Baik, Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya hari ini. Sampai ketemu lagi di Abdi on the Air selanjutnya, seminar online seputar pendengaran dari PT Alat Bantu Dengar Indonesia. Saya ucapkan terima kasih banyak. Selamat melanjutkan aktivitas Bapak dan Ibu, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Kami juga mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatannya. Ya. Selamat sore semuanya. Sampai jumpa lagi di next Abdi on Air. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.